Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man tawakkala bisidqin niyyati kafa. Wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Puri Cinere yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah pada siang hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Pada siang hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia kali ini. Semoga serangkaian amal ibadah kita, sholat kita, infak kita, ibadah sosial kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya pada hari kelak kemudian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Kadang-kadang kita sering merenung, apakah amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan diterima di sisi Allah atau tidak? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Allah adalah lebih tahu. Namun kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal ibadah yang kita lakukan selama ini insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku, kata Allah, aku tergantung persangkaan hambaku. Maka kalau kita berprasangka kepada Allah, ibadah kita diterima insya Allah. Semua amal ibadah kita yang kita lakukan sejak akal balik sampai dengan saat ini semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk meyakinkan kepada kita bahwa ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Setidaknya ada 3 hal pokok, 3 hal penting yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama, semua amal ibadah yang kita lakukan
harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang dilandasi dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, semata-mata karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal ibadah kita akan diterima. Niat yang ikhlas, niat yang tulus ini menjadi faktor penting yang merupakan sah dan tidaknya suatu amal ibadah kita. Sehingga begitu pentingnya tentang niat, maka baginda Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratu yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang, kita semuanya, amal yang kita lakukan manawa, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, asbabul wurud atau sebab-sebab hadis ini adalah dulu ketika baginda Nabi hijrah dengan para sahabatnya, ada salah seorang sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada niatnya adalah ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Oleh karena itu, ini disebut muhajir Ummu Qais. Oleh karena itu, kalau amal ibadah itu dikaitkan dengan niat, maka ada 3 kemungkinan atau ada 3 tingkatan. Yang pertama, seorang hamba beramal itu hanya ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Maka ibadah yang seperti ini diibaratkan ibadahnya seorang budak. Kemudian yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah beramal ingin mendapatkan surga dan pahala. Maka orang yang beribadah seperti ini diibaratkan seperti ibadahnya seorang pedagang. Pedagang itu yang dicari tidak lain adalah untung. Kemudian tingkatan yang ketiga, beramal atau beribadah karena merupakan hak Allah yang berhak disembah, dan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantas mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama dari 3 hal ini? Imam Ghazali mengatakan yang lebih afdol, yang lebih utama adalah ibadah yang disertai dengan harapan. Karena dengan harapan akan mendatangkan rasa cinta. Sedangkan ibadah yang disertai dengan rasa takut akan mendatangkan rasa keputusasaan. Lantas untuk kita bagaimana di antara 3 hal itu? Untuk kita adalah ketiga-tiganya. Memang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang melaksanakan perintah Allah, rasa takut kepada Allah. Kita takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang kita mengharapkan pahala, memang kita mengharapkan dimasukkan ke surga. Dan yang ketiga,
adalah ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiganya bisa kita laksanakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu baginda Nabi pernah ditanya oleh istrinya Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW ibadahnya itu sampai kakinya bengkak. Malam hari bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan tahajud sampai kakinya bengkak. Maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, apakah engkau memaksakan ini sedangkan Allah telah mengampuni segala dosamu yang terdahulu dan yang terakhir? Lantas baginda Nabi menjawab, "Qala, afala akuna abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW adalah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ingatlah bahwa keikhlasan niat kadang-kadang telah dihadang oleh berbagai macam penyakit dan kendala. Apa penyakit yang kadang-kadang menjangkiti seseorang dalam beribadah, baik ibadah infak, sedekah, salat dan lain sebagainya, yang kadang-kadang menghadang, merusak amal ibadah kita adalah pertama adalah ujub, kagum terhadap amal kita. Yang kedua takabur dengan amal kita. Dan yang ketiga adalah riya, pamer. Bukan karena Allah tapi karena manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. Dan yang ketiga, ria'an nas, ada unsur riya, pamer, bukan karena mengharap ridha Allah, tapi karena ada unsur riya, pengen mendapatkan pujian dari manusia. Ini batal. Oleh karena itu, marilah ketika kita beramal ibadah, kita harus lillahi ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang kedua, agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulullah. Maka baginda Nabi telah menyatakan, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Aku tinggalkan dua pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, lan tadhillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnati Rasulullah, dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis-hadis Nabi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Aturan Allah adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biar berdasarkan hadis Nabi dan Al-Quran. Yang pertama, contohnya adalah ketika kita beribadah harus dilandasi iman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, amal kebajikan, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dilandasi dengan iman kepada Allah,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan aku berikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketiga agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa. Setiap habis sholat kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selesai doa ditutup Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semua permintaan-permintaan yang kita ajukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditutup Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berjasa membantu dalam hidup kami, ampunilah dosa istri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan lahir dan batin, ya Allah, agar kami dapat beribadah kepadamu dengan sempurna, ya Allah, agar kami dapat menjemput rezeki-Mu, ya Allah, agar kami dapat mendidik anak-anak kami dan cucu-cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat kami, terimalah puasa kami, terimalah infak sedekah kami, terimalah ibadah sosial kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني على نعمه يزدكم واسأل من فضله يؤتكم وذكر الله أكبر. السلام.